Peluang Hendrar Prihadi Hendi Kepala LKPP dalam pencalonan Gubernur Jawa Tengah 2024. Semarang, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Hendi, semakin menguatkan posisinya sebagai calon kuat dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Mantan Wali Kota Semarang dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP ini telah menunjukkan prestasi yang mengesankan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dukungan partai dan elektabilitas. Hendi adalah kader PDIP yang loyal dan berpengalaman. Dukungan dari PDIP, partai dengan basis kuat di Jawa Tengah, menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pencalonannya. Dalam berbagai survei elektabilitas, Hendi konsistenly menempati posisi teratas. Survei terbaru dari LKPI menunjukkan bahwa elektabilitas Hendi mencapai 21,2%, mengungguli calon lain seperti Sudaryono dan Taj Yassin Meimoen. Pengalaman dan rekam jejak. Sebagai mantan wali kota Semarang, Hendi berhasil mengubah citra kota tersebut dari pusat industri menjadi destinasi wisata yang menarik. Proyek-proyek seperti revitalisasi kawasan kota lama dan Kampung Pelangi telah menarik perhatian dunia internasional dan membawa Semarang ke sorotan positif. Pengalaman ini menunjukkan kemampuan Hendi dalam mengelola pemerintahan dan memimpin perubahan yang signifikan. Visi dan misi. Hendi memiliki visi untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang sejahtera dan berdaya saing. Misinya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berhasil di Semarang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi seluruh Jawa Tengah. Tantangan dan persaingan. Meskipun memiliki banyak dukungan, Hendi tetap menghadapi persaingan ketat. Calon potensial lainnya seperti Ahmad Lutfi dan Kaesang Pangarep, yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Kim, juga memiliki kekuatan mesin politik yang signifikan. Namun, dengan rekam jejak yang kuat dan dukungan partai yang solid, Hendi memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2024. Dengan dukungan partai yang kuat, pengalaman yang luas, dan visi yang jelas, Hendrar Prihadi memiliki peluang besar untuk mencalonkan diri dan memenangkan Pilkada Jawa Tengah 2024. Namun, persaingan tetap ketat dan dinamis, sehingga strategi kampanye yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilannya. Hingga saat ini, PDIP belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk Hendrar Prihadi Hendi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Proses evaluasi dan pertimbangan masih berlangsung di tingkat pusat partai, terutama di bawah arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hendi sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti keputusan partai dan menunggu hasil rekomendasi tersebut. Pengamat politik juga menilai bahwa Hendi memiliki peluang yang baik untuk mendapatkan rekomendasi, mengingat rekam jejak dan loyalitasnya terhadap partai. Biasanya, rekomendasi resmi akan dikeluarkan beberapa bulan sebelum masa kampanye dimulai, untuk memberikan waktu yang cukup bagi calon untuk mempersiapkan diri. Hendrar Prihadi Hendi memiliki beberapa rencana strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa langkah utama yang direncanakannya. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hendi berencana untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Ini termasuk program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. 2. Pengembangan ekonomi lokal. Hendi akan mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, akan menjadi prioritas. Ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dan mempermudah akses ke pasar bagi produk lokal. 4. Kolaborasi multi-pihak. Hendi berencana untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat penanggulangan kemiskinan. 5. Program bantuan sosial. Pemerintah akan memperkuat program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan program Keluarga Harapan,
untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Hendrar Prihadi, Hendi, memiliki rekam jejak yang cukup impresif selama menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, LKPP. Berikut beberapa pencapaian dan kontribusinya. 1. Modernisasi sistem pengadaan. Hendi berhasil mendorong modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui implementasi e-katalog. Ini mempermudah proses pengadaan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. 2. Peningkatan efisiensi. Di bawah kepemimpinannya, LKPP berhasil meningkatkan efisiensi pengadaan dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses pengadaan. Hal ini berdampak positif pada percepatan proyek-proyek pemerintah. 3. Kolaborasi dengan sektor swasta. Hendi juga memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk UMKM, untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini membantu meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan peluang bagi usaha kecil. 4. Penghargaan dan pengakuan. Selama masa jabatannya, LKPP menerima berbagai penghargaan atas inovasi dan kinerja yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. Ini mencerminkan keberhasilan Hendi dalam memimpin lembaga tersebut. 5. Pengembangan kapasitas SDM. Hendi fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di LKPP, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para pegawai. Ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pengelolaan pengadaan. Dengan rekam jejak yang kuat ini, Hendi menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik, yang bisa menjadi modal penting dalam pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.